Banten sedang diuji keterbelahan antara pro dan kontra. Akankah salah satunya akan terlupakan dan tertinggal dalam keniscayaan pembangunan? Mengapa? Mimpi dan realita saling beradu dan menghilangkan. Akankah begitu? Di sini, di tengah pembangunan mega proyek ini, saya menemukan jawaban yang tak terduga. Ibu, ini jualan apa, Bu? Jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk. Iya. Berarti udah berapa lama Ibu jualan di sini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Ibu, di sini kan ada proyek pembangunan ya? Iya. Semenjak ada proyek ini, apa berdampak Bu terhadap jualan Ibu? Alhamdulillah, saya ada buat bantu-bantu suami juga cari nafkah di sini. Untuk harapan Ibu apa sih Bu ke depannya? Harapannya biar tambah rame lagi lah dagangan saya. Tambah rame lagi ya Bu ya? Di tengah arus perubahan ini, Pak Rohadi memilih untuk beradaptasi, meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh konveksi yang sudah digelutinya selama 5 tahun. Kini ia menjadi bagian dari transformasi itu sendiri. Pak Rohadi, di dekat sini kan ada proyek pembangunan ya? Ya betul, Itu berdampak tidak terhadap kehidupan Bapak? sangat berdampak. Dulu saya sebagai buruh konveksi, tapi Allah kasih jalan lain. Sekarang saya jadi security di PIK 2. Alhamdulillah, rezeki mah dari mana aja. Yang penting kita mau berusaha, mau berubah. Sebagai mandor di sini sudah berapa lama Pak? Saya sudah bekerja selama 3 tahun. 3 tahun. Kebetulan tadi saya lihat pekerjanya banyak juga Pak ya. Untuk pekerja lokalnya itu sekitar berapa persen ya Pak? Dan apakah ada program khusus untuk pekerja lokalnya itu Pak? Untuk pekerja warga lokal sendiri itu ada sekitar 60%. Kemudian kita memiliki program pemberdayaan masyarakat. Mereka dilatih dimulai dari nol, kemudian menjadi tukang, kemudian menjadi mandor, dan sudah menjadi supervisor. Bahkan di antara mereka itu sudah memiliki kontraktor kecil-kecilan. Perubahan selalu membawa dua sisi. Tapi di sini, di antara debu pembangunan dan deru mesin, saya melihat sesuatu yang lebih dari sekedar transformasi fisik. Ini adalah kisah tentang adaptasi, tentang menemukan makna baru dalam perubahan yang tak terelakkan.
Mungkin inilah jawaban dari pertanyaan awal saya. Mimpi dan realita tidak selalu beradu. Terkadang mereka justru saling melengkapi. Di antara gemuruh pembangunan dan harapan masyarakat, proyek besar mengubah wajah Banten. PIK 2 membawa janji perubahan. Tapi bagaimana cerita di balik pembangunan ini? Belum lama ini kan Bapak telah berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha ya Pak, Ya. untuk mengajak berinvestasi di Banten Pak. Itu tujuannya apa Pak? Perlu kita ketahui, Provinsi Banten merupakan wilayah tujuan utama kelima ya, berdasarkan nilai realisasi investasi di 2 tahun berturut-turut 2023-2024, nilai investasi di Provinsi Banten yang direalisasikan itu peringkat kelima. Tahun ini ditargetkan oleh pemerintah pusat sebesar 119 triliun dan di triwulan pertama telah terrealisasi sebanyak 31 triliun. Artinya dalam tekanan ekonomi yang seperti saat ini di triwulan 1 kita sudah mencapai 31 triliun dan insya Allah kita akan terus mengawal karena Provinsi Banten atau gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Itu poinnya. Berarti Pak, salah satu kemanfaatannya nih Pak, dikemanakan nih Pak nanti? Gini, investasi itu kan sebenarnya orang berusaha membangun sebuah industri atau jasa, manufacturing atau jasa, dan kemudian di sana akan ada penyerapan tenaga kerja. Ya, kemudian akan ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi sebagai perwakilan pemerintah pusat kita mesti ya menindaklanjuti, menjaga, memfasilitasi agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang target dari Bapak Presiden adalah 8%. Nah, laporan BPS sampai dengan Februari yang kemarin dirilis, pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi 5, sekian persen. Dan kemudian angka pengangguran kita turun 0, sekian persen. Artinya ada harapan kita dan semoga realisasi 119 triliun itu bisa terlaksana di tahun ini dan itu tentu akan mengurangi jumlah pengangguran kita. Peran tokoh agama seperti Kiai Matin menjadi penting, bukan hanya sebagai penyambung aspirasi, tapi juga penjaga harmoni sosial. Pembangunan dalam konteks di Indonesia adalah pembangunan menuju manusia Indonesia utuhnya. Karena itu, pembangunan itu harus membawakan keberkahan, kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, transparansi dan pengawasan masyarakat itu menjadi kunci yang utama. Pak, dengan adanya proyek pembangunan PIK 2 ini, apa sih Pak harapan Bapak untuk pasar ikan ini? Ya, harapan saya dengan adanya PIK 2, semoga pasar ikan kami ke depannya maju pesat seperti yang 2 tahun yang lalu. Semoga tahun ini lebih bertambah dengan adanya PIK 2. Sudah berapa lama Pak jadi nelayan di Sudah sini? 15 tahun. 15 tahun cukup lama ya Pak ya? Pak, di sini kan ada pembangunan baru Pak. Apa sih Pak kekhawatiran Bapak terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan baru ini Pak? Ya, ada pembangunan sini sih, kita kan sama-sama masyarakat, kita saling mendukung, saling kerjasamanya. Sebagai masyarakat sini ya bisa kerja di pembangunan itu. Untuk kedepannya ya kalau bisa pembangunan di laut tuh jangan sampai gitu. Kasihan pada nelayan. Asli penduduk sini ya Bu ya? Ya, Ibu dengan adanya PIK 2 ini apa sih Bu yang Ibu harapkan? Ibu harapannya pengennya kampung biar maju, biar modern, biar rame. Jadi terbawa maju dan terbawa modern lah Bu ya? Biar rame. Iya betul. Permisi Pak. Iya Mbak. Iya. Bapak ini pekerja di sini ya Pak? Iya Mbak. Oh ini lagi ngituin apa Pak? Lagi perakitan besi. Lagi perakitan besi. Iya. Bapak sudah berapa lama Pak kerja? Sudah 6 bulan di sini. 6 bulan ya, Iya. sudah 6 bulan. Bapak dengan adanya pembangunan baru ini apa berdampak dengan peluang kerja Bapak Pak? Ya, Dan apa mungkin ada teman-teman Bapak juga yang kerja di sini? sangat berdampak Mbak. Juga buat teman-teman semua, jadi bisa kerja jadi membantu ekonomi Mbak.
Di Banten, pembangunan bukan sekedar tentang infrastruktur. Ini adalah cerita tentang harapan, tentang perubahan, dan yang terpenting, tentang manusia. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan seharusnya menyatukan, bukan memecah. Di balik polemik PIK 2, ada suara-suara bijak yang terus mengingatkan, kemajuan adalah milik semua. Baik, saya sudah di depan kantor DPRD Kabupaten Tangerang untuk melakukan wawancara terkait pembangunan PIK 2 yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa terjebak isu SARA. Namun sampai detik ini kita belum dapat konfirmasi dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk melakukan wawancara ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakal mau dijadikan pembangunan masjid ya Pak ya? Benar. Bapak warga asli sini? Asli sini, asli sini. Bapak di sini kan ada proyek baru ya Pak ya? Pembangunan seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan? Apakah yang membawa keberkahan dan mungkin kemajuan untuk masyarakat sekitar atau bagaimana Pak? Adanya pembangunan ini dampak positif banyak bagi warga sekitar, lowongan kerja juga banyak. Dan adanya yang dibangun tempat ibadah ini kan dari zamannya Nabi kan sudah diajarkan toleransi, dan SARA hanya menghambat untuk kita semua. Di tengah derap pembangunan PIK 2, kita diingatkan bahwa kemajuan sejati adalah yang mampu merangkul semua. Perbedaan bukanlah penghalang, tapi justru memperkaya warna pembangunan di Tangerang. Sebelum pembangunan dimulai, inilah wajah kawasan ini. Potret yang menggambarkan tantangan yang harus dijawab oleh PIK 2. Setiap pembangunan membawa harapan. Di balik debu dan suara mesin konstruksi, ada mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah cerita tentang perubahan nasib, tentang kesempatan baru, dan tentang masa depan yang lebih cerah.
Banten sedang tumbuh, dan pembangunan baru akan lebih bermakna ketika semua yang terlibat di dalamnya ikut berkembang. Pembangunan bukan hanya soal menata ruang, tapi juga masa depan. Di antara deretan bangunan baru, harapannya sederhana, agar tak satu pun kehidupan tertinggal di belakang.